Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam sejahtera dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Hernawati, Diah Nurfatinah, Dila Fitri Hermawan, Dinda Burhani, dan Ella Agustin akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, yaitu kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi yaitu kemampuan dalam memahami ide atau informasi dan kemudian informasi tersebut mampu diubah ke dalam bentuk lain seperti grafik, diagram, atau gambar. Aspek-aspek kemampuan interpretasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bermakna, yang kedua adalah berbagai wawasan, yang ketiga signifikan, keempat ilustratif, dan yang kelima adalah membuat jelas. Untuk aspek yang pertama yaitu bermakna, pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Untuk contohnya adalah peserta didik diberikan salah satu contoh alat ukur panjang yang sering ia lihat, kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat mencontohkan cara kerjanya. Untuk selanjutnya adalah berbagai wawasan. Yang pertama, suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman, nanti seseorang tersebut akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang diamati. Untuk yang kedua adalah peserta didik tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban, sehingga ketika peserta didik diberikan kemampuan untuk berdiskusi, maka mereka dapat berbagi pengetahuan atau pemahaman. Untuk yang selanjutnya ada aspek signifikan. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik benar, relevan, dan tidak memiliki arti penting sesuai apa yang diajarkan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Aspek ilustratif artinya memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, dan lain-lain. Yang terakhir ada aspek membuat jelas. Artinya membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik mampu mengamati suatu hal yang baik, itu seperti gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Untuk selanjutnya, ada rubrik kriteria kemampuan aspek interpretasi. Yang pertama, ada aspek penilaian bermakna. Untuk skor penilaian 4, kategori sangat baik, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat. Untuk skor 3, kategori baik, di sini peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, penting, namun belum sempurna. Skor penilaian 2, kategori cukup. Di sini peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Untuk skor 1 dikategorikan kurang. Di sini peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Selanjutnya, aspek penilaian berbagai wawasan. Skor penilaian 4 dikategorikan sangat baik. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Untuk skor 3 dikategorikan baik. Di sini peserta didik memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Skor penilaian 2 dikategorikan cukup. Di sini peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, namun
belum mengaitkan dengan konten atau materi seharusnya. Skor penilaian 1 dikategorikan kurang. Di sini peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Selanjutnya yaitu aspek signifikan, di mana pada aspek signifikan ini untuk skor penilaian untuk poin 4 itu sangat baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Kemudian untuk skor 3 itu baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk poin kedua yaitu cukup, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik secara jelas namun tidak tepat. Kemudian untuk poin pertama atau poin 1 yaitu kurang, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik tapi tidak jelas dan tidak tepat. Selanjutnya yaitu aspek penilaian ilustratif. Untuk skor penilaian untuk poin 4 itu sangat baik, di mana peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Untuk poin 3 itu kategorinya baik, di mana peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Untuk poin ketiga yaitu dengan kategori cukup, di mana peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Untuk poin 1 yaitu kategorinya kurang, di mana peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Selanjutnya yaitu aspek penilaian membuat jelas, di mana untuk skor penilaian untuk poin 4 dengan kategori sangat baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Kemudian untuk skor 3 dengan kategori baik, peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Untuk poin 2 dengan kategori cukup, di mana peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun kurang jelas dan kurang sistematis. Untuk poin 1 dengan kategori kurang, di mana peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.